mesti sabar gitu. Kata kakak aku bilang gini, ya sabar tuh nggak ada batasnya. Yang ngebatasin sabar manusia tuh cuman satu. Apa coba? Pagi, Bu. Tugasnya banyak guys, jadinya pagi-pagi harus sampai toko. Pembukaan dulu lah. Selamat pagi, sehat selalu, amin. Mukanya cerah banget, pakai apa sih, Bu, perawatannya? Nanti pakai skincare by LFC. Tunggu ya sampai dia beredar di pasaran. Hari ini kegiatannya mau banyak banget guys, mau belajar. Hari ini kayaknya di toko cuma sebentar, ngurusin kiriman, pesanan Bu Handarun. Habis itu cek apotik. Habis itu cek barber karena ada karyawan baru, karena yang lama kebetulan resign. Ada apa itu keperluan ke Bandung lah apa gitu, tiba-tiba resign. Jadinya ada karyawan baru. Tapi alhamdulillah hari ini kemarin resign, kemarin dapat lagi yang baru. Itu ada di fase ini. Maksudnya setiap waktu itu kayak emang berjuang lah, nggak. Pokoknya kalau kata kakakku Mbak Mufaati gitu. Dulu itu waktu bukan kecil sih, sekolah gitu kan, karena kebetulan itu bapak itu udah nggak ada dari SMP. Jadinya tuh kalau ada apa-apa itu selalu bilang sama Mbak Ati, Mbak Mufaati, mbakku tercinta, sehat selalu kakak gitu. Itu selalu bilang kalau kita lagi kan kayak sekolah juga itu jangan dianggap remeh ya guys. Buat orang yang sekolahnya bener, sekolah itu bener-bener bikin pusing ya. Apalagi yang kayak di pesantren, ya Allah, itu beneran, itu tuh kayak apa itu namanya, yang bener-bener sesuatu yang nggak mudah. Pokoknya buat kalian yang putra-putrinya di pesantren tuh apresiasi banget buat anak-anak yang mau di pesantren, karena itu bener-bener kayak nggak mudah banget gitu. Dimana saat anak-anak bisa main, dia tuh nggak ada waktu main guys, karena bangun jam 3:30, 4 itu langsung ngantri. Enggak ngantri dulu sih, biasanya itu sholat tahajud dulu bareng-bareng jamaah gitu. Terus subuh habis subuh jamaah lagi, habis itu nanti apa itu namanya ke sekolah antri panjang, belum nanti kayak gatelan juga gitu. Tuh kakak itu selalu bilang gini, aku tuh capek mbak, capek, setiap ada masalah capek, sabar. Itu kakak itu selalu bilang gini, sabar nduk, sabar nduk, sabar terus gitu. Kalau anak-anak itu labil kan gitu kan guys, sabar mulu gitu. Kata kakak aku tuh gampang banget dibilangnya gini, kalau sampai kapan mesti sabar gitu. Kata kakak aku bilang gini, ya sabar tuh nggak ada batasnya. Yang ngebatasin sabar manusia tuh cuman satu. Apa coba? Patok 2. Nah itu batas sabar orang. Jadinya kalau orang bilang manusia tuh ada batas kesabaran, itu nggak ada. Kalau versi kakak aku ya, yang nggak tahu ini kan, aku tuh ya kakak aku ngajarinnya tuh emang ya sekeras itu guys. Hidupku malang sekali waktu itu. Itu beneran, itu sampai kakak aku sampai bilang batas sabar itu ya hanya patok. Kalau berhentinya orang bersabar itu ya setelah dia dipatok, karena di situ dia udah nggak akan bersabar lagi, kan udah selesai kehidupan di dunianya, itu udah selesai gitu. Pokoknya tuh banyak deh, nanti itu terus inget lagi nih, random banget, pokoknya ini random banget. Habis itu dulu kan aku pertama ke Bekasi Jakarta itu 2005, lulus SMA langsung ke Jakarta lah, ke Bekasi. Habis itu apa itu namanya, kan kerjanya itu di PT, pokoknya di PT kenangan dulu lah waktu. Tapi kakakku tuh the best banget. Itu tuh aku pertama kali kerja itu kerja di Emperor. Buat kalian tahu nggak pabrik Emperor, yang pabrik sepatu itu loh, sepatu buat di luar itu, yang masya Allah dulu kerjanya tuh luar biasa. Alhamdulillahnya pertama datang ke sini itu langsung diterima kerja di Emperor. Tapi masya Allah guys, kerjanya itu luar biasa banget. Nah habis itu kan karena dia pakai kayak apa itu, dia tuh kayak ngejahit sepatu gitu pakai jarumnya tuh sepanjang ini guys. Jadi kalau nggak kuat itu tangannya pada bernanah gitu. Jadinya waktu itu tuh tangan aku tuh bernanah banget tuh. Terus aku tuh bilang cuman sama kakak gini,
Mbak, tanganku bernanah ya Mbak. Mungkin ketika kakak aku bilang, oh ya udah Ndok, ditambahin di gini-gini, mungkin tuh aku langsung pengennya keluar aja dari pekerjaan itu karena emang berat banget gitu. Tapi kakak aku tuh bilang gini, alah anggur ngono tok gitu. Sampai akhirnya waktu itu tuh aku ngerasa kejamnya kakak aku gitu. Tapi setelah sekarang itu Masya Allah Gusti, emang didikan kakakku Mbak Mufaati, terima kasih banyak. Jangan lupa ya follow kakak aku di FB. Bentar guys, ini saya lurusin, emang kakak saya tuh begitu. Mintanya di follow, mulu iklan mulu. Mohon maaf ya guys ya, ini hanya sponsor saja. Harus kita nikmatin saja ya guys ya. Ya itu udah sampai situ emerald. Setelah berapa lama, kan dulu zamannya masih ngontrak ya, saya terus masih kerja. Pas kakak saya tuh mungkin saat itu tuh ya nangis, tapi nangisnya nggak dikeliatin, nggak yang marah, ya terima aja gitu. Karena emang kakak itu ya alhamdulillah tuh beliau itu yang nyekolahin aku sampai SMA gitu. Jadinya tuh kayak, kan aku punya adik dua nih yang di depan aku nih. Di depan adik aku, jadi itu masih kecil-kecil banget, Masya Allah. Jadi aku tuh inget mereka, jadinya aku ya udah Bismillah gitu. Sampai akhirnya udah lanjut udah diterima, udah kerja berapa bulan gitu. Terus alhamdulillahnya itu, bukan alhamdulillah ya, ternyata kontraknya udah habis dan nggak diperpanjang. Karena kan itu tuh kalau nggak salah mau lebaran apa gimana, jadinya kejar ekspor gitu loh, zaman segitunya tuh lupa gitu. Udah, terus berapa bulan kemudian pulang ke kampung halaman. Pokoknya di kampung tuh ya harus banyak berdoa, karena kan emang bener-bener pengen kerja, karena ibu itu kerja single parent, jadinya kerja sendiri gitu, pengen kerja. Alhamdulillah dipanggil lagi sama kakak. Nah, kerjalah di toko bareng kakak. Di toko bareng kakak itu guys, karena bareng kakak udah biasanya semalam yang ketemu aja diomelin mulu ya, ini setiap hari ketemu guys, salah ngelayanin diomelin lagi. Terus yang lucunya itu dulu itu ada pokoknya abang lah, teman kerja, aku nggak sebutin namanya ya, teman kerja gitu. Terus habis diomelin tuh aku ngamping gitu di rolling door gitu. Terus sama abang itu, teman kerja itu bilang gini, loh Neng, kamu kenapa nangis, katanya. Udah kayak anak yatim aja kamu nangis, katanya gitu. Aku langsung gini, mau ketawa, mau nangis, bingung. Ya kan emang aku anak yatim bang. Dia langsung, iya gitu ya. Waktu itu mungkin ya emang kayak apa ya, pokoknya itu buat aku sih selalu gini sih, maksudnya semua hidup tuh nggak ada yang mudah lah ibaratnya. Tapi itu inget ya, kepahitan kamu hari ini tuh bisa jadi kenangan indah kamu di tahun berikutnya gitu. Jadi mungkin kalau aku nggak ngerasain yang pahit getirnya kehidupan, mungkin nggak akan ada di fase ini pertama. Terus nggak mungkin ada kenangan indah di waktu itu gitu, karena waktu itu ya mungkin ya sesuatu yang kayak berat banget, karena anak baru lulus dari kampung guys, naik eskalator di mall aja aku moplok, bisa naik nggak, kata kakak aku aja sampai lagi nih, kamu kayak Tarsan masuk kota gitu. Begitu guys, kamu kayak Tarsan masuk kota, pokoknya bener-bener yang culun. Mungkin kalau orang udah biasa di kota ya mungkin udah biasa ya, ini tuh bener-bener aku tuh yang lulus SMA yang bener-bener yang culun, polos. Mana di sana itu kan selalu di asrama gitu ya, nggak pernah jalan sama kemana-mana, itu bener-bener pengalamannya nggak ada. Tiba-tiba kayak yang di sini, pokoknya luar biasa deh. Pokoknya saya tuh kalau ngelihat kayak konten apa orang-orang sukses itu ya emang dari bener-bener perjuangannya itu nggak ada yang mudah. Kadang orang yang lihat itu lebih terasa enaknya ketimbang yang ngejalaninnya, meskipun yang ngejalaninnya juga lebih enak juga sih guys. Pokoknya gitu buat kalian, pokoknya yang kuncinya tips kan banyak yang ngomong tips kok bisa kayak gini gitu, apa maksudnya bisa di fase ini gitu. Yang pasti sih orang tua sih, itu kuncinya sih, sayang sama orang tua meskipun berantem terus.
Kata adikku, berantemnya jangan dikasih tahu ke orang, Mbak. Lah emang iya suka berantem aku kan. Ada yang sama suka berantem sama emaknya. Bentar guys, ini kalau diceritain lucu mereka berdua. Jadi ibuku sama mbakku yang satu ini kalau berantem itu bener-bener kayak mereka sebanding gitu guys. Kayak Tapi tikus itu sama kucing. tapi itu guys, itu cerita keluarga. Iya gitu pokoknya gitu. Yang penting sih meskipun kita galak sama suami jadinya sama bukan galak sih, maksudnya beda pendapat sama ibu, yang penting hatinya itu kayak ditekenin gini loh. Setiap kita nggak sependapat kan kadang-kadang itu berantemnya itu bukan karena masalah-masalah apa ya, pendapat nggak sependapat gitu, jadinya nggak sependapat, jadinya beda pendapat gitu loh guys, jadinya apa itu namanya, cuman beda pendapat. Jadinya kalau kita kan udah gede nih, maksudnya udah dewa. Kalau dulu waktu kita masih sekolah ya pasti kita iya aja kan sama ibu, nggih. Pokoknya selama sekolah jangan harap ya namanya anak sama orang tua itu pasti yang salah ya anak guys. Tapi kalau udah nikah kan pasti beda pandangan, beda ini. Nah itu berantemnya tuh cuma di situ doang gitu. Jadinya pokoknya kuncinya sih emang harus sayang sama orang tua, meskipun suka ngomel-ngomel apa, bukan ngomel-ngomel, beda pendapat itu tetap niatnya itu bu nggak nurutin ibu, bukan karena nggak bakti, tapi emang harus nggak bisa seperti itu terus, karena kan seberjalannya waktu dan zaman prinsip itu akan berubah menyesuaikan keadaan, nggak bisa dipukul rata terus kan nggak bisa gitu guys. Udah om, durasinya udah cukup lebih kayaknya ya. Enggak, ini baru 18 menit ya Allah. Ini judulnya nanti tak buatin My History. Ya kali 18 menit, ini 40 tahun disingkat jadi 18 menit. Umurku masih 37 tahun ya. Itu juga belum genap. Nah itu udah sampai di situ. Terus kalau yang nanya nih ya sekalian ya, udah kan terus kerja sama kakak ya udah bla 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 bla. Terus habis itu kakak itu ya pokoknya buat yang salah satu orang yang berjasa dalam hidup itu termasuk kakak aku, Mbak Mufaati. Yang pertama orang tua pasti, yang kedua keluarga lah, kakak aku Mbak Mufaati, ya kakak-kakak yang lain juga Mbak Injah, Mbak Supri, semuanya itu berjasa. Cuman yang kayak berperan penting itu emang Mbak Mufaati, yang kayak ngedidik karakter, yang emang karakter itu harus dibentuk kan guys, dari yang lembek itu harus jadi keras sekuat baja gitu, mau ditempa itu emang harus kuat gitu, jadinya mau badai gimana pun ya harus kuat gitu. Nah setelah itu dan sama adik-adik sama orang tua gitu. Aku tuh setiap orang pasti, kalian pasti pernah kan kayak kerja terus di fase yang lelah gitu. Mungkin adik nih itu yang kenapa adik aku tuh tahu kenapa adik-adik itu nggak bisa seperti aku lah, ibaratnya kan emang orang tuh beda-beda. Tapi aku tuh selalu bersyukur punya mereka, karena kenapa mereka nggak bisa seperti aku, karena mereka nggak punya mereka. Paham nggak sih ya? Paham ya? Nggak ngerti nggak maksudnya? Bingung ya? Ya pokoknya gini, kalau saat itu kan kita kayak ditekan gitu, tapi aku tuh selalu ngelihat adik-adik aku yang kecil banget gitu, kalau aku menyerah dia nggak akan ada tempat tumpuan, jadi aku tuh nggak boleh nyerah gitu. Ini beneran guys, ini momen set banget beneran ya. Ini gua di belakang ini nangis gua. Ini orang aja ditendang aja ya gitu. Ya kali. Jadi itu sebenarnya itu yang bikin kuat itu ya emang mereka, adik-adik sama ibu. Karena yang kayak dulu itu, kalian tahu yang di kampung tahu panen jagung nggak sih guys? Dulu itu setelah saya kerja di Emperor itu kan kontraknya habis. Kalau di Jakarta terus ngabisin makan kakak kan gak enak. Terus kata kakak, kamu pulang dulu, karena itu menjelang lebaran. Kalau lebaran itu tiket ke Jawa itu bisa 2 kali lipat kalau pulangnya puasa. Makanya aku dipulangin sebelum puasa gitu. Nah pas di sana itu karena kakak kan sendiri, jadinya tulang punggung tuh Mbak Mufaati itu, Mbak Ati itu. Jadinya itu aku tuh di sana itu ngelihat ibu aku waktu itu panas terik gitu, kayak izin pulang gitu. Izin pulang itu pas itu tuh aku masih di luar kan, kayak nyapu-nyapu, bersih-bersih kayak gitu. Terus ibu tuh pulang sholat, biasanya sholat, makan gitu. Mukanya itu yang hitam banget gitu, pakai kayak caping, tahu caping? Yang tahu caping komen gitu.
Mau pulang pakai caping sambil pakai hem almarhum bapak aku. Nah itu tuh kayak, itu tuh fase titik balik kehidupan aku yang mesti aku tuh nggak boleh jadi orang nggak sukses. Aku tuh harus sukses, ibu itu nggak boleh susah gitu. Gitu jadinya itu tuh hitam banget dan lelah, tapi ibu tuh senyum. Sambil senyum itu megang caping, capingnya itu asalnya dipakai terus ditaruh di dada gitu loh guys, diginiin gitu. Terus dia bilang gini, "Dok, kayak wes maem, ngono, wes maem Dok," gitu. Aku tuh yang sampun pun gitu. Jadinya di situ tuh ibu meskipun yang kayak kerja banting tulang seperti itu tuh masih yang nanya anaknya udah makan apa belum, padahal aku tuh ya udah gede, maksudnya kan udah lulus SMA gitu. Di situ tuh aku langsung kayak setiap hari kan rumah aku tuh di depan masjid ya. Di pojokan rumah aku itu berarti ngadep ke masjid. Itu tiap hari aku tuh sholat duha di situ guys. Jadi sepanjang aku nganggur tuh selalu aku, ya Allah pokoknya aku nggak mau ibuku susah. Jadinya di situ tuh doa, nggak mau ibu aku susah, nggak mau ibu aku susah. Adik aku harus ganti, maksudnya bukan ganti, maksudnya harus bantuin ibu gitu, maksudnya ibu nggak boleh susah gitu. Jadi aku tuh doa biar dapat kerjaan, biar dapat. Sampai akhirnya habis lebaran aku diajak kakak balik lagi ke Jakarta gitu guys. Itu pokoknya ya perjalanan dulu tuh emang bener-bener sih. Jadinya pas udah di Jakarta ya mau ditempa kayak gimana, dilemparin apapun kan namanya di tempat kerja kalau bareng cowok-cowok itu dulu tuh kayak ekstrim gitu loh. Zaman dulu kan, dulu mah belum ada yang kayak namanya apa itu namanya kekerasan kayak gitu-gitu kan belum kan. Apalagi aku yang dari kampung kan nggak ngerti. Jadinya tuh waktu dulu di kerjaan ya pokoknya galak-galak, udah galak pokoknya. Ya galaknya bukan sama kakak ya, ini yang sama teman-teman, karena kan kakak itu yang megang satu toko gitu guys. Jadinya karyawannya semua itu cowok. Jadinya pas sama aku ya emang galak-galak gitu. Tapi ya karena beruntung aku punya mereka, jadinya aku tuh nggak boleh nyerah. Udah pokoknya kerja aja. Qadarullah itu bener di masa 5 tahun itu tuh delalah saya itu nikah guys sama suami saya Bapak Rudi Susanto gitu. Itu tuh juga karena nggak punya celengan terus kan aku tuh ini cerita lucu deh. Aku tuh nggak bisa dipegang-pegang gitu guys. Jadi geli. Jadi tuh waktu itu tuh ada momen yang suami aku tuh kayak yang rangkul apa gitulah. Terus aku tuh bilang gini sama suami gitu, Yang dulu kan manggilnya Yayang. Iya. Aku bilang gini sama Yang, kalau kamu nggak bisa jagain diri aku, nggak bisa jagain diri kamu, berarti kita ketemunya setahun lagi. Karena aku tuh kalau kayak kamu sekarang itu nggak ada ini aku jomen kayak kamu sekarang ini nggak bisa. Namanya setan kan di mana-mana ya guys. Setan tuh di mana-mana. Buat kalian yang pacaran, kalau emang udah fix yakin sama orang tersebut, itu nggak perlu kaya guys, yang penting dia bertanggung jawab aja. Kalau aku sih searching di Google, bintangnya harinya jodoh apa enggak. Itu tips dari aku. Kocak banget ya, aku tuh termasuk ngajak kan. Jadi aku searching, kalau dulu aku sih nggak nanya ke itu ya, nggak nanya ke Google waktu itu, karena kan ibu emang alhamdulillah orang Jawa, jadinya tahu. Jadinya tuh aku bilang gini ke pak suami gitu, nggak bisa kalau kayak gini, mendingan setahun lagi. Terus kata pak suami, aku nggak mau kalau setahun lagi gitu, nikah aja. Iya. Jadi aku pacaran 5 bulan terus langsung menikah, dilamar gitu. Dan udah dan kenapa bisa jadi toko Latif Furniture gitu. Ceritanya tuh setelah menikah itu, ya kan menikah itu bener-bener aku tuh diem-diem guys, karena kan nggak punya celengan, nggak punya tabungan, karena tabungan kan emang gajinya dikasih ke ibu waktu zaman dulu kan, ibu buat adik-adik. Jadi aku tuh nggak punya celengan, jadinya celengannya ya beneran kalau nanyain celenganku ada di ibu ya, bukan dalam bentuk uang, kan emang buat kehidupan sehari-hari gitu. Ya itu nggak punya celengan, jadinya cuman harus nikah gitu. Terus aku tuh bilang
maksudnya nikah lah terus gimana gitu. Ya udah gitu, nikahnya bukan diem ya, sederhana banget gitu, sederhana. Kan pertama nih, terus itu pun nikahnya itu 3 hari mau nikah aku baru pulang kampung guys. Jadinya pulang bareng suami naik bis gitu, karena makan masih kerja, dibilang aku tuh liburnya itu cuman sebentar-sebentar. Jadinya 3 hari mau nikah aku masih kerja. Habis itu 3 hari mau nikah terus pulang ke Jawa naik bis bareng suami sama adik aku, Mas Mizan, bukan yang depan aku ini gitu. Habis itu udah kan sampai sana nikah. Pas hari hanya besok hari H nikah, mbak aku tuh malam-malam nanya gini, Nduk, kamu udah nanya minta mas kawin sama Mas Rudi itu apa gitu? Belum mbak. Lah itu kan harus wajib, Nduk, maunya apa? Terus aku bilang gini, ya udah aku maunya mobil Grand Livina dihutang 5 tahun. Wah aku dimaki-maki guys, kamu ya mas kawin nggak sopan gini. Padahal tuh ya emangku ya setengah bercanda ya, emang kayak ya emang aku lagi nggak tahu kenapa pengen Grand Livina gitu, pengen mobil itu. Karena setiap di jalan tuh pas pacaran selama 5 bulan itu aku tuh selalu yang aku lo pengen punya mobil itu, yang padahal mah kita mah masih jadi kuliah, maksudnya yang aku lo pengen mobil itu, yang iya gitu kan. Pas itu bilang mas kawin itu langsung diomelin sama kakak, ya nggak boleh lah gitu. Akhirnya aku bilang terus ya nggak boleh, harus diganti, harus tunai, itu tuh nggak boleh diutang, nanti gimana suamimu utang sama kamu gitu. Sampai akhirnya itu aku bilang ya udah uang aja 100.000 gitu, sambil aku nangis. Ya udah 100.000, kan nangisnya bukan karena uang 100.000-nya, karena diomelinnya. Emang kenapa sih gitu. Habis itu udah menikah alhamdulillah. Dan buat kalian yang masih pacaran, jangan serahkan apapun yang kalian punya kepada pacar kalian. Itu pun meskipun maupun fisik, cinta, apapun itu. Karena yang berhak punya kita seutuhnya itu cuma satu, suami kita gitu. Kalau pacar tuh belum tentu jadi suami gitu sih kalau aku gitu. Habis itu udah singkat cerita, muter-muter, maaf ya guys, jangan bosen deh. Habis itu singkat cerita pulang, aku tuh jadinya momen tuh jadi keinget lagi. Kan pulang itu emang udah habis nikahan, kan emang kita itu keluar dari keluarga yang sama-sama sederhana lah gitu. Kalau bilang tidak mampu ya enggak sih, maksudnya sederhana apa adanya gitu. Nah itu tuh waktu itu aku tuh karena bapak dari suami, bapak mertua itu tuh punya motor yang lucu gitu loh guys, pokoknya motor tua gitu. Pas habis akad nikah kan kita kan dari perempuan terus diajak ke tempat laki-laki kan, itu tuh sama sepupu aku ditawarin motor Vario waktu itu. Terus aku bilang nggak usah mas, aku naik motor ini aja. Itu tuh momen yang romantis banget, pakai gaun pengantin sama suami naik motor itu loh guys, motor tua gitu. Itu tuh momen yang pokoknya alhamdulillah banget lah, mengharukan, sedih, tapi tuh aku yakin ya kebahagiaan tuh nggak sama nggak sama kemewahan. Kadang-kadang itu kalau kita sering bermewah-mewah itu malah rasanya tuh hambar gitu. Makanya emang harus kadang itu ya makan tempe, kadang ya makan daging. Cuman jangan kasih kamu standar yang tinggi lah ibaratnya gitu, nanti rasanya tuh jadi nggak nikmat gitu sih kalau aku. Nah habis itu udah pulang, besokannya kita pulang ke Jakarta guys, Cukup sekian guys, ini sepertinya kakak saya sudah capek sekali nih. Kita berhenti di 35 menit. Kasihan beneran. Itu Mbak lihatin udah nggak ada tenaga lagi. Pokoknya nanti kita terusin nextnya jadi seperti apa ya. Untuk pertama usahanya, yang mau awal mula usaha Latif Furniture seperti apa, tonton terus YouTube kami, YouTube kita. Kok ya di YouTube kami sih, YouTube kita ya. Yang mau tahu asal mula Latif Furniture boleh komen ya. Makasih, jangan lupa share, like, komen, dan temukan tips-tips untuk jadi
bukan tips sih ya, kalau tips kesannya aku pinter gitu. Belajar bareng lah ya, gitu aja. Oke, makasih ya, sekian, ting, dah tuh.